Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallu wa sallimu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma alimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Wa hakaza nabda hazihi adrasa fi hadzal yaum biqaul bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa sallu ala rasulillah. Anak-anakku siswa-siswi Madrasah Negeri 19 Jakarta yang saya banggakan, mudah-mudahan anak sekalian pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat, dan yang sakit mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, dan yang berhalangan izin agar dimudahkan dan dilancarkan urusan-urusannya. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini kita mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Bismillah. Selesai. Selanjutnya saya akan mengabsen anak sekalian, siapa saja yang hadir, siapa saja yang sakit. Baik, saya mulai dari Muhammad. Ada? Fatimah sakit. Orkon ada. Baik, anak sekalian, pembelajaran kita pada hari ini adalah saya akan menjelaskan kompetensi dasarnya adalah tata cara pelaksanaan haji tamattu. Tujuan pembelajaran agar anak-anakku sekalian dapat memahami, mampu menganalisis dan mempraktekkan tata cara pelaksanaan haji tamattu. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan mengapersepsi sekalian tentang materi pembelajaran yang lalu, yaitu tentang hukum pelaksanaan ibadah haji. Coba si Furqon masih ingat bagaimana hukum pelaksanaan ibadah haji? Baik, Toyib. Coba si Fatimah. Ya, bagus. Jadi hukum pelaksanaan ibadah haji anak sekalian adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat yang mampu istita'ah secara materi, ongkos perjalanan ke sana, istita'ah dalam hal kesehatan, dalam hal keamanan, serta keluarga yang ditinggalkan tidak menjadi terlantar. Nah, itu istita'ah. Baiklah, anak sekalian, saya berharap agar kalian bersungguh-sungguh di dalam pembelajaran ini, karena materi pembelajaran kita ini sangat penting. Ya, ini di mana saya akan datang apabila anakku dipanggil oleh Allah SWT untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, haji ini, maka anakku sekali akan mempunyai modal yang cukup, yang luar biasa, karena Anda telah mempelajari tata cara pelaksanaan haji, khususnya haji tamattu. Metode yang akan saya pakai dalam pembelajaran ini adalah metode project based planning. Jadi ada nanti satu permasalahan yang saya angkat, lalu anakku sekalian mencari solusi daripada masalah yang ada. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan haji tamattu. Jadi haji tamattu itu adalah salah satu model pembelajaran kita ini dalam ibadah haji, adalah merupakan bentuk pelaksanaan ibadah haji dari yang 3 model yang lain, yaitu ada yang namanya haji qiran dan ada yang namanya haji ifrad. Kalau haji tamattu adalah haji yang dilaksanakan umrahnya dulu dikerjakan baru hajinya. Ya, jadi umrah itu adalah melaksanakan
kunjungan ke Mekah, ke Baitullah dengan melakukan niat ihram di miqat, lalu melakukan tawaf 7 kali putaran, melakukan sa'i 7 kali putaran, lalu bertahallul, memotong rambut paling kurang 3 helai. Itu namanya umroh. Ya, jadi itu dulu dilaksanakan. Jadi seumpamanya saya jamaah ini, saya dari Indonesia ke Saudi Arabia, mendarat di Madinah, lalu saya di Madinah melaksanakan dulu salat 40 waktu, salat sunnah 40 waktu. Setelah itu saya masuk ke Mekah untuk melakukan haji tamattu. Di antara Mekah dengan Madinah ada tempat yang namanya Bir Ali. Bir Ali itu tempat mikatnya orang-orang yang dari arah Madinah kalau dia mau ke Mekah. Jadi di situ kita melaksanakan mikat dengan cara setelah kita mandi, kita berwudu, lalu salat sudah 2 rakaat. Lalu berniat ihram, mengucapkan kata-kata labbaik Allahumma umratan. Ya. Setelah itu kita berangkat menuju Mekah, masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf 7 kali di sekeliling Ka'bah. Tawaf itu kita lakukan mulai dari jalur coklat yang searah dengan Hajar Aswad. Jadi ada di situ tanda khusus tempat memulai tawaf. Dan kita melakukan tawaf, kita angkat tangan, ya, lalu mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Kita menghadap ke Baitullah seraya mengangkat tangan, lalu memulai tawaf, membaca doa-doa yang mudah. Bisa dengan doa-doa misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah selesai itu 7 kali putaran kita lanjutkan sa'i. Kita berdoa di Bukit Safa, ke Bukit Marwah, lalu ke Bukit Safa lagi. Itu 1 kali putaran. Dan itu dilakukan 7 kali berturut-turut, maka selesailah pelaksanaan sa'i. Kita lanjutkan dengan bertahallul. Tahallul itu memotong rambut 3 helai paling kurang. Atau laki-laki disunahkan dicukur semua. Setelah itu maka selesailah pelaksanaan umrah kita. Ya. Lalu kita menunggu waktu untuk melakukan haji, yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Kita bersiap-siap di hotel masing-masing, di tempat kediaman masing-masing. Kita berniat ihram untuk melakukan haji sambil mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Setelah itu kita berangkat dari pemondokan atau hotel, kita menuju Arafah. Sampai di sana tanggal 9 Zulhijjah kita melakukan wukuf sesudah tergelincirnya matahari sampai maghrib. Ya, lalu kita menuju Musdalifah mabit tengah malam, lewat jam 12 kita ambil kerikil. Ya. Lalu kita menuju Mina untuk melempar jamarat 3 pula Aqabah, masing-masing 7 kerikil di hari ke-10 Zulhijjah. Itu dilaksanakan selama 3 hari, yaitu 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah. Ya, itu nafar awal namanya. Kalau orang masih mau tinggal sehari di Mina, nafar sani namanya. Jadi sampai 13 Zulhijjah sebelum maghrib menyelesaikan lontaran jamaratnya yang 3 itu, lalu masuk ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah 7 kali putaran. Setelah selesai melakukan sa'i 7 kali putaran juga, lalu bertahallul, maka selesailah pelaksanaan hajinya. Maka selesailah semua rangkaian ibadah hajinya itu, baik yang umrah maupun yang haji. Nah, sebelum pulang ke Indonesia atau sebelum meninggalkan Mekah, dia melakukan tawaf wada, tawaf pamitan. Ya. Itulah tata cara pelaksanaan haji tamattu. Dan anak sekalian, ini ada permasalahan yang saya angkat, bagaimana solusi yang kalian lakukan bila ada jamaah seumpamanya dia baru saja berihram di Bir Ali,
Ya, setelah masuk Mekah dia bertawaf di sekeliling Ka'bah hanya 3 kali putaran karena di sana itu di sekeliling Ka'bah panas karena kalau siang hari terus berdasarkan. Lalu dia nggak tahan, terus dia pulang ke hotelnya pakai airnya dibuka, padahal belum menyelesaikan rangkaian umroh. Ya, kalau menurut syariat Islam itu ya proses ibadah hajinya itu batal. Jadi harus ada solusinya. Silakan didiskusikan. Jadi saya akan bentuk 4 kelompok, yaitu kelompok A, B, C, D. A. Muhammad, B. Furqan, C. Fatimah, D. Ali. Silakan diskusikan dan cari solusi bagaimana kita menyelesaikan persoalan seperti ini jika kita bertemu orang-orang yang seperti itu yang gagal paham tentang pelaksanaan ibadah haji. Baik, dimulai. Baik anak sekalian, ya ternyata diskusinya lancar, luar biasa. Ya, jadi kalian sudah mempresentasikan, kalian mendapatkan solusi bahwasanya orang seperti itu kita bawa untuk memulai proses umrahnya. Jadi kita bawa ke tempat mikat yang ada di Mekah, yaitu yang namanya Tan'im dan Ji'rah. Jadi dari situ dia memulai. Ya, baru setelah salat sunnah 2 rakaat, lalu berdoa niat ihram, dibawa ke Mekah, masuk Masjidil Haram, tawaf, bersa'i lalu tahallul. Nah, setelah bertahallul maka umrahnya udah selesai. Jamaah seperti itu udah bisa mengganti pakaiannya dengan pakaian biasa sambil menunggu tanggal 9 Zulhijjah untuk pelaksanaan wukuf untuk melakukan haji. Jadi itu solusinya, nah sekalian. Ya, jadi begitu caranya kalau kita menemukan orang yang tersalah dalam melaksanakan manasik haji, khususnya dalam pelaksanaan ibadah itamah. Baik anak sekalian, sebagai kesimpulan bahwasanya haji tamattu itu adalah model haji paling mudah dibandingkan dengan 2 cara haji yang lain, yaitu haji ifrad dan qiran. Kemudian yang kedua, jamaah haji wajib tahu apa saja rukun dan wajib haji agar ibadah hajinya sah sehingga bisa diterima oleh Subhanahu wa taala dan menjadi haji mabrur. Kemudian untuk tindak lanjut dari pembelajaran kita berikutnya adalah kita juga akan menjelaskan tentang pelaksanaan ibadah umroh. Jadi haji dan umroh itu beda. Kalau haji itu dilaksanakan di bulan haji, yaitu sebelum tanggal 9 Zulhijjah. Intinya 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13. Itu musim haji. Di luar daripada itu, semua kaum muslimin dan muslimat yang mampu bisa saja melaksanakan yang namanya umroh. Umrah itu juga jelas dalilnya dalam Al-Quran. Jadi diwajibkan bagi kaum muslim muslimat yang mampu istita'ah melakukan kunjungan ke Baitullah. Istita'ah dalam berbagai aspek. Anak sekalian, itulah yang akan kita pelajari di minggu berikutnya. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.